Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Hamba telah tidur dengan tenang, dengan nyaman, dengan sukacita, dan bahagian, dengan damai sejahtera karena kasih perlindungan, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan, untuk bernafas kehidupan, dan hamba telah bangunkan pagi hari ini memasuki hari yang baru pada hari Minggu tanggal 17 Agustus ini. Hamba bersyukur kepada-Mu Bapa. Umur hamba bertambah sehari lagi karena kasih anugerah, berkat, rahmat, dan pertolongan Tuhan semata-mata. Bukan karena kekuatan, kehebatan, kebolehan aku, tapi semata-mata kasih, berkat, rahmat, dan anugerah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan tubuh, jiwa, dan roh hamba ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Apa yang harus dilakukan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan hamba hikmat dan kebijaksanaan agar hamba dapat melihat segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, mendengar segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, berpikir segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, berkata-kata segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, bertindak segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, agar hamba tetap hidup memuliakan Tuhan, menyukakan hati Tuhan, bersandar kepada Tuhan saja, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dan jatuh dalam dosa, tapi hidup bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong hamba, berikan hamba kekuatan, berikan hamba penyertaan, berikan hamba perlindungan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, 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 amin. Firman Tuhan hari ini dengan judul Misi Yesus Membawa Kabar Baik dan Pembebasan atau Kemerdekaan. Misi Yesus membawa kabar baik dan pembebasan atau kemerdekaan. Teks Alkitab Lukas pasal 4 ayat 18 sampai ayat 19. Analisis teks. Roh Tuhan ada padaku. Yesus memulai pelayanannya dengan menyatakan bahwa Roh Tuhan ada padanya. Ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa dan otoritas ilahi untuk melakukan misinya. Mengurapi aku. Yesus menyatakan bahwa Ia telah diurapi oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin,
Ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki tugas khusus untuk membawa kabar baik kepada mereka yang membutuhkan. Kata kabar baik kepada orang-orang miskin, Yesus menyatakan bahwa misinya adalah untuk membawa kabar baik kepada orang-orang miskin. Ini menunjukkan bahwa Yesus peduli dengan keadaan orang-orang miskin dan ingin membantu mereka. Kata pembebasan kepada orang-orang yang tawanan, Yesus juga menyatakan bahwa misinya adalah untuk membawa pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak membebaskan orang-orang dari belenggu dosa dan kejahatan. Kata penglihatan bagi orang-orang buta, Yesus juga menyatakan bahwa misinya adalah untuk membawa penglihatan bagi orang-orang buta. Ini menunjukkan bahwa Yesus ingin membuka mata orang-orang untuk melihat kebenaran dan keindahan dari kebebasan dari Tuhan. Pesan dalam khotbah ini, Yesus memiliki misi khusus untuk membawa kabar baik dan pembebasan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita sebagai pengikut Yesus juga memiliki tugas untuk membawa kabar baik dan pembebasan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus peduli dengan keadaan orang-orang miskin dan ingin membantu mereka. Aplikasi bagaimana kita dapat membawa kabar baik dan pembebasan kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita dapat membantu orang-orang miskin dan membutuhkan. Bagaimana kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Semoga khotbah ini, renungan ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita untuk menjadi pengikut Yesus yang setia dan membawa kabar baik dan pembebasan, kemerdekaan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau telah diurapi oleh Roh Kudus untuk membawa kabar baik dan pembebasan, kemerdekaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Aku mohon, berikanlah aku hati yang peduli dengan keadaan orang-orang miskin dan membutuhkan di sekitarku. Bantulah aku untuk menjadi saluran berkat bagi mereka dan berikanlah aku keberanian untuk membawa kabar baik dan pembebasan kepada mereka yang terjebak dalam kejahatan dan dosa. Aku percaya bahwa Engkau memiliki kuasa untuk membebaskan dan memulihkan mereka yang membutuhkan. Atau Tuhan Yesus, aku memohon Engkau untuk memberkati aku dengan Roh Kudus seperti Engkau telah diurapi untuk membawa kabar baik dan pembebasan, kemerdekaan. Bantulah aku untuk melihat kebutuhan orang-orang di sekitar aku, di sekitarku, dan memberkati mereka dengan kasih dan perhatian. Berikanlah aku keberanian untuk menjadi saksimu dan membawa kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang berkuasa dan terhormat, aku berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman hari ini yang mengajar kami tentang bagaimana Engkau diurapi oleh Roh Bapamu, oleh Roh Kudus, ya Yesus, untuk membawa kabar baik. Biar kami juga memiliki misi yang sama, membawa kabar baik dan pembebasan, kemerdekaan bagi dunia, bagi bangsa-bangsa, bagi orang ada di dunia ini. Tolong kami, mampukan kami Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Biar Tuhanlah yang mengurapi
mengurapi bangsa ini dengan rohmu yang memberikan pembebasan, kemerdekaan pada bangsa ini beberapa puluh tahun yang lalu. Biar sampai sekarang semua bangsa ini dibebaskan, masyarakatnya dibebaskan, dimerdekakan dari segala dosa dan salah, dimerdekakan dari segala kejahatan, dimerdekakan dari segala kesusahan, dimerdekakan dari segala kelemahan. Biar bangsa Indonesia ini dimerdekakan, pemimpin bangsa ini, rakyat pada bangsa ini semua dimerdekakan, dan bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertaniannya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengalami kemerdekaan. Bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan. Kami semua mengalami kemerdekaan, pembebasan dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia. Tuhan berkati. Tuhan berkati benua-benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai di pelosok manapun, agar Injil diberitakan seluruh luasa, agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus, dan mereka mendengar, mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lutut mereka bertelut menyembah, dan lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan. Dan mereka yang diselamatkan melayani Tuhan, beribadah kepada Kristus. Dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama-sama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya di surga, sujud menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba berdoa bagi kedamaian, ketentraman, keamanan bangsa-bangsa, negara-negara dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan ada peperangan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan kejahatan. Ada permusuhan, persekian, Tuhan hentikan semua itu. Biar bangsa-bangsa, negara-negara aman, keamanan, damai sejahtera dan sukacita, dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siap menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, agar gereja Tuhan mereka diangkat, orang percaya diangkat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen di mana pun berada. Tuhan pulihkan keluarga Kristen, mungkin dalam konflik keluarga, dalam ujung-ujung perceraian. Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen, biar keluarga Kristen sama-sama beribadah di gereja, di bait Allah, dan sama-sama menjadi saksi Kristus di mana berada. Lewat keluarga Kristen, banyak jiwa boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di tempat-tempat, di pedesaan-pedesaan, tempat-tempat terpencil. Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati para gembala, para pendeta, para pemimpin gereja. Tuhan berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati biar lewat gereja Tuhan banyak menyangka jiwa untuk datang kepada Kristus, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan beribadah kepada Kristus. Biar setiap orang yang ada di seputar gereja boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masyarakat, umat, jemaat Tuhan dari gereja Tuhan menjadi saksi Kristus, menjadi berkah, membawa salam, membawa garam dan terang dunia, menjadi garam dan terang dunia. Dan lewat gereja Tuhan banyak orang boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, khususnya sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sistem organisasinya, sistem kurikulumnya. Tuhan berkati para pemimpinnya, para stafnya. Tuhan berkati para dosennya, S1, S2 dan S3. Tuhan berkati para mahasiswa S1, S2 dan S3. Semua yang terkait dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Dan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin dikenal, makin menjadi berkat, membawa salam bagi dunia, menjadi garam dan terang dunia. Para lulusan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, baik program S1, S2 dan S3, menjadi berkat, menjadi garam dan terang, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. STRM diberkati, STRM diberkati. Banyak orang boleh datang
belajar di STTRM, baik lewat program S1, S2, dan S3. Banyak mahasiswa-mahasiswa belajar, ditambah-tambahkan di STTRM dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin dimuliakan, makin ditinggikan, makin dikenal, makin menjadi berkat, membawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang andal, pemimpin berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. STRM diberkati, STRM diberkati, STRM dimuliakan, STRM menjadi berkat, STRM akan jaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, terima kasih Bapak. Hal diserahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran ini, dimanapun kalian berada, kami butuh kasih, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan, perlindungan Tuhan. Semoga Tuhan, damai sejahtera, Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan, memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita sukacita dan kebahagiaan. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dan melindungi engkau, memberkati engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, keluarga kita, studi kita, pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Tuhan, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian. Haleluya. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin.